Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya di sini Ridwanullah. Saya kuliah di Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang environmental degradation, yang dimana nantinya akan merujuk kepada pembahasan terkait lingkungan, yang dimana pada dasarnya lingkungan hidup itu merupakan tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat lingkungan hidup, kelestarian dan keutuhan ciptaan. Namun, masih ada pihak atau masyarakat yang abai untuk melestarikan atau merawat lingkungan hidup. Tiap harinya mereka berulah untuk kepentingan atau keuntungan mereka sendiri. Sedangkan sudah jelas dampak kerusakan lingkungan hidup semakin di depan mata. Contoh paling mudah yang dapat kita temui ialah banjir, tanah longsor ketika musim hujan itu tiba. Penyebab utamanya adalah karena masyarakat membuang sampah di aliran sungai atau membuang sampah sembarangan. Nah, begitupun di tempat saya, di daerah saya itu masih tidak sedikit terkait manusia-manusia atau orang-orang yang sering tidak menjaga lingkungannya masing-masing ataupun lingkungan daerahnya masing-masing. Akan tetapi sebagian besar juga di daerah saya sudah mengedukasi atau memulai untuk perubahan perilaku tersebut menuju ke arah yang lebih positif. Ini gambaran kondisi sampah dari masyarakat. Yang sebelah kanan itu pembuangan di tempat sampah yang tidak terpilah dengan baik, yang dimana di sana itu masih belum menyeluruh terkait fasilitas yang dimana pembuangan sampah itu yang seharusnya sudah ada tempatnya masing-masing, yang plastik, yang organik, yang non-organik, dan lain-lainnya. Dan yang sebelah kiri itu pembuangan sampah dari hasil kegiatan perniagaan masyarakat, yaitu pasar yang tidak tertata dengan baik, dan masih ada pembuangan sampah-sampah liar yang lainnya. Lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya ini ilustrasi terkait ilustrasi atau analogi yang ada di lingkungan kita, yaitu yang hijau, bundaran hijau itu lingkungan alam, natural environment. Itu di dalamnya ada hutan alam, laut, gunung, sungai, danau alam, wetland, dan lain-lain. Dan yang warna biru itu man-made environment. Itu di dalamnya ada permukiman, sawah, waduk, industri atau pertanian. Kalau di sungai itu ada karamba, perikanan. Terus yang merah itu lingkungan social environment, yang dimana di dalamnya itu ada budaya, agama, adat istiadat, pendidikan, keterampilan, hukum, dan lain-lain. Dan yang
seperti zebra cross yang putih sama hitam, itulah masalah lingkungan yang dimana di dalamnya itu terdapat macam-macam masalah banyak sekali. Salah satunya yaitu terkaitan tentang kerusakan lingkungan. Nah, berbicara tentang kerusakan lingkungan, faktor ataupun penyebab kerusakan lingkungan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama karena faktor alam. Nah, faktor alam itu termasuk letusan kayak letusan gunung berapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Nah, dan yang kedua itu penyebabnya itu karena ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan lebih banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Nah, hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Oke, lanjut. Masalah lingkungan. Terkait masalah lingkungan, sejalan dengan aktivitas manusia yang beragam, maka jenis kerusakan yang sering kita temui yaitu adalah tentang pembuangan sampah sembarangan. Akibat pembuangan sampah sembarangan itu, maka tidak asing lagi kita temukan banyak sekali jenis sampah atau limbah yang dihasilkan pun sangat beragam. Ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan yang tergolong organik, dan ada pula yang non-organik. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan fokus pada sampah plastik. Mengingat banyaknya dampak negatif sampah plastik, selain dampak positifnya, maka pengelolaan sampah plastik perlu mendapat perhatian yang serius. Karena adanya perbedaan antara prinsip pengelolaan dan pengolahan. Jadi jangan sampai salah paham ataupun salah kaprah terkait kata pengelolaan dan pengolahan. Maka sasaran utama perhatian adalah di bagian hulu. Sesuai dengan definisi lingkungan hidup dalam undang-undang yang tadi. Maka yang menjadi perhatian utama adalah perubahan perilaku manusia. Timbunan sampah. Apa bahaya sampah bagi manusia? Saya ulangi lagi untuk saya pertegas bahwasanya permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal jika kita dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat, jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik, akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan. Akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan. Terus apalagi keindahan lingkungan. Potensi terjadi banjir akan lebih besar. Karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area polusi sampah tersebut. Jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat mempengaruhi arus investor daerah. Bahkan menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut,
seperti terindikasi saluran pencernaan, tifus, disentri, dan lain-lain. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi. Ini daur ulang atau membudidayakan sampah yang menjadi suatu kreativitas. Jadi sampah itu sebenarnya cara pengelolaan itu banyak sekali jika kita mau membudidayakannya atau mendaurnya untuk menjadi suatu karya atau seni kreatif kita masing-masing. Oleh karena itu, upaya yang perlu mendapat perhatian adalah bidang edukasi, khususnya edukasi untuk mereduksi sampah plastik. Siapa saja sasarannya? Semua warga masyarakat. Selanjutnya, pola edukasi yang harus diberikan adalah pendidikan lingkungan hidup, baik secara formal, non-formal, dan informal. Perlunya upaya yang cukup kuat untuk memaksa semua masyarakat melakukan reduksi sampah plastik sampai tercapainya budaya menihilkan sampah. Jadi yang perlu kita ciduk itu sebenarnya terkait kesadaran pertama, kesadaran masyarakat. Yang kedua yaitu memaksa, pemaksaan. Nah, kata pemaksaan di sini ini bukan berarti otoriter ataupun apa ya, melainkan kita itu memaksa dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pembuangan sampah. Karena sebagian masyarakat itu banyak yang tidak punya tempat pembuangan sampah pribadi. Maka dari itu yang kita lakukan di sini yaitu adalah memfasilitasi tempat sampah tersebut. Adapun stepnya itu, kita itu biasanya di sini kalau di daerah saya ada namanya komunitas Forum Pemuda Kalipare, ada komunitas Omah Produktif yang dimana itu bergerak dalam ranah sosial. Terkait pergerakan ranah sosial terkait sampah ini, teman-teman itu melakukan membagikan karung-karung sampah, tempat buang sampah di setiap rumahnya, di setiap rumah masyarakat, yang dimana karung itu disediakan beberapa macam agar masyarakat itu setiap rumah itu membuang sampah kepada karung itu sesuai dengan sampah jenis-jenisnya. Nah, setelah karung itu terisi sampah, itu disalurkan dibuang di tempat pembuangan sampah yang disediakan di jalanan. Nah, sedangkan yang di jalanan itu nanti akan kita produksi lagi, kita olah lagi yang organik, yang non organik, dan yang lain-lain, yang mana yang harus disalurkan ke TPA atau yang lainnya. Dan penanaman mindset kepada masyarakat itu yang kita lakukan yaitu prinsip 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, dengan acuan penegakan hukum, memberikan teladan dan kekonsistenan. Ini dokumentasi kita terkait pendampingan dan edukasi ke masyarakat desa, terkait ke masyarakat desa. Ini edukasi kepada anak usia dini, mulai dari pemilahan sampah dari awal sumber, pembuatan pupuk organik. Jadi pengolahan sampahnya itu mau diarahkan kemana ya? Ini diarahkan ke pupuk organik dari sampah daun. Terus ini penanaman tanaman dari hasil pengelolaan sampah organik. Nah, dan ini hasil pupuknya. Ini jalur koordinatornya ya, atau jalur transportasinya atau berjalannya sampahnya. Pemilahan sampah dari awal sumber limpah, sampah rumah tangga, ada yang organik langsung ke itu komposter, dan yang di sini ada yang organik, ada yang kertas, plastik,
kaca ini bisa kita jual, bisa kita olah dan lain-lain, kita alurkan kepada TPS dan TPA. Nah, di sini ini pengelolaan dan pemanfaatan sampah berbasis masyarakat. Ini pengelolaan sampah dengan pemilahan di TPST sebelum diangkut ke TPA. Nah, ini hasil pemilahan sampah organik yang siap didaur ulang. Nah, sedikit informasi bahwasanya teman-teman di sini itu punya mentor. Nah, kita itu mencari mentor. Nah, kebetulan teman-teman itu mendapati mentor yang sangat baik sekali, yaitu Ustadz Ahmad Yani. Itu ketua sampah, ketua sampah. Iya, ketua itu pengelolaan sampah se-Indonesia, yang dimana rumahnya itu bertepatan di Paga, di Kecamatan Paga. Beliau orang hebat. Nah, ini hasil pemanfaatan kembali sampah untuk dijadikan kreativitas. Nah, ini pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik. Mulai dari sampah, komoditi pangan, ini yang dijadikan ada yang dijadikan pupuk, ada yang dijadikan pakan. Nah, ini yang dijadikan pakan, yaitu untuk pakan lele, pelet. Menggunakan media sisa makanan. Sisa makanan dari perhotelan, dari rumah atau dari manapun itu, dari rumah tangga dan lain-lain. Nah, jadi pada kesimpulannya, kami dari komunitas Omo Produktif, dari komunitas Forum Pemuda Kalipare, menghimbau, mengajak teman-teman sekalian, masyarakat sekitar, bapak-bapak, ibu-ibu, ayolah kita sebenarnya itu bisa untuk menjaga lingkungan kita. Minimal kita menjaga saja, sekalipun kita itu tidak memperbaikinya atau tidak memperindah dan lain-lain. Menjaga, jangan sampai kita itu merusak lingkungan yang kita singgahi ini, gitu. Sudah tahu sendiri kalau untuk bahan muhasabah, coba dilihat deh lingkungan yang tidak terawat itu dan dampaknya. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata, perbuatan dari saya pribadi dan teman-teman yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami mohon yang beribu-ribu maaf. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesimpulannya, kami dari komunitas Omo Produktif, dari komunitas Forum Pemuda Kalipare, menghimbau, mengajak teman-teman sekalian, masyarakat sekitar, bapak-bapak, ibu-ibu, ayolah kita sebenarnya itu bisa untuk menjaga lingkungan kita. Minimal kita menjaga saja, sekalipun kita itu tidak memperbaikinya atau tidak memperindah dan lain-lain. Menjaga, jangan sampai kita itu merusak lingkungan yang kita singgahi ini, gitu. Sudah tahu sendiri kalau untuk bahan muhasabah, coba dilihat deh lingkungan yang tidak terawat itu dan dampaknya. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata, perbuatan dari saya pribadi dan teman-teman yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami mohon yang beribu-ribu maaf. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.